Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Pejuang Mantri. Seperti biasa ya, kita akan latihan mengenai soal-soal P3K Perawat. Jadi soal-soal yang akan kita bahas ini adalah soal-soal untuk formasi D3 Perawat maupun nurse ya. Jadi ini relatif sama. Dan jangan lupa teman-teman untuk like video ini jika teman-teman suka. Dan klik tombol subscribe ya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Dan saya doakan semoga teman-teman yang udah subscribe bisa keterima P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung aja ya ke soal yang pertama. Nyonya A dibawa ke IGD oleh keluarganya dengan keluhan pusing, lemas, keringat dingin, dan pingsan 4 kali sebelum dibawa ke rumah sakit. Hasil pengajian, akral teraba dingin, tampak pucat, tensi 110/70, nadi 38 kali per menit, nafas 23 kali per menit, dan saturasi 95%. Pertanyaannya, tindakan kolaboratif apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Kolaborasi pemberian atrofin 0,5 mg. B. Kolaborasi pemberian atropin 1 mg. C. Kolaborasi tindakan transkutaneus pacing. D. Kolaborasi pemberian dopamin 5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Atau E. Kolaborasi pemberian adrenalin 2 mikrogram per menit. Jawabannya B, yaitu kolaborasi pemberian atropin 1 mg. Baik ya, di sini bisa kita lihat ya, ini sesuai dengan AH 2020. Ini adalah algoritma bradiaritmia simptomatik ya. Ini artinya pasien tersebut ada gejala yang ditimbulkan karena bradiaritmia tersebut ya. Jadi tindakan kolaborasi yang pertama yang kita lakukan adalah kita berikan atrofin IV 1 mg, dan ini dapat diulang 3-5 menit ya. Dosis maksimal untuk atrofin ini adalah 3 mg. Terus jika dengan pemberian atrofin ini tidak efektif, kita bisa berlanjut ke pemasangan transkutaneus pacing. Ini bisa dilakukan jika di rumah sakit tersebut terdapat fasilitas untuk pemasangan transkutaneus pacing ya. Terus apabila dengan transkutaneus pacing tidak efektif ataupun tidak tersedia di rumah sakit tersebut, nah kita bisa berlanjut ke dopamin. Dosisnya 5-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Jika dengan dopamin tidak efektif, kita bisa berlanjut ke epinefrin. Dosisnya 2-10 mikrogram per menit. Dan jika dengan epinefrin tidak efektif, kita bisa konsultasi ya ke DPJP ya untuk pemasangan transvenous pacing. Ini biasanya TPM atau PPM. TPM ini temporary pacemaker dan PPM ini permanent pacemaker ya. Oke, jelas ya. Jadi pada kasus ini jawabannya adalah B, kolaborasi pemberian atropin 1 mg atau 4 ampul ya, 4 ampul. Baik, soal yang selanjutnya ya. Seorang perempuan berusia 41 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa anemia. Saat ini pasien sedang dilakukan pemberian transfusi darah jenis PRC 250 ml. Tiba-tiba pasien mengatakan sesak nafas, dada terasa berat, dan terlihat gelisah. Pertanyaannya, manakah tindakan prioritas yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Berikan oksigen dengan nasal kanul. B. Posisikan tidur semivolar. C. Hentikan aliran transfusi. D. Kolaborasi pemberian dexamethasone. Atau E. Ajarkan teknik nafas dalam.
Jawabannya C ya, yaitu hentikan aliran transfusi. Karena ini adalah tindakan prioritas pertama kali yang harus dilakukan ya. Jadi efek transfusi darah itu bisa membahayakan tubuh ya teman-teman ya. Nah, jadi faktor pemicu pada kasus ini adalah transfusi PRC ini ya teman-teman ya. Jadi kita harus segera menghentikan transfusi PRC ini agar reaksi penolakan tidak berlanjut. Jawabannya C ya teman-teman, yaitu hentikan aliran transfusi. Baik, soal yang selanjutnya, perawat menjelaskan kepada pasien mengenai manfaat senam diabetes bagi penderita DM. Dan kemudian pasien memperagakan sesuai dengan instruksinya. Pertanyaannya, etika keperawatan apakah yang sesuai dengan pernyataan di atas? A. Justice. B. Beneficent. C. Confidentially. D. Fidelity. Atau E. Non-maleficence. Jawabannya B, yaitu beneficence. Ini artinya bermanfaat ya teman-teman. Karena di sini perawat telah menjelaskan kepada pasien mengenai manfaat senam diabetes pada penderita DM. Dan kemudian si pasien ini memperagakan ya sesuai dengan instruksinya. Ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pasien. Oke, jika kita lihat di opsi jawabannya ya, ini yang A ini, justice. Justice ini artinya adil, keadilan. Terus yang B, beneficence, ini bermanfaat. Sedangkan yang C, confidentially, ini merahasiakan atau kerahasiaan. Terus yang D, fidelity, ini menepati janji. Sedangkan yang E, non-maleficence, ini tidak merugikan. Jadi jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah B, beneficent atau bermanfaat. Baik, soal selanjutnya. Berdasarkan surat keputusan DPP PNI nomor 03 garis miring DPP garis miring SK garis miring 1 garis miring 1996. Salah satu jenis standar keperawatan di Indonesia adalah sebagai berikut. Kecuali A. Standar pelayanan keperawatan. B. Standar praktik keperawatan. C. Standar keahlian keperawatan. D. Standar pendidikan keperawatan. Atau E. Standar pendidikan berkelanjutan bagi perawat. Jawabannya C, yaitu standar keahlian keperawatan. Ini yang kecuali ya teman-teman ya. Jadi standar keperawatan yang salah ya, yaitu yang C. Jadi berdasarkan surat keputusan DPP PNI nomor 3 garis miring DPP garis miring SK garis miring 1 garis miring 1996, standar keperawatan ini di Indonesia ya dikategorikan menjadi 4 standar, yaitu standar pelayanan keperawatan, standar praktik keperawatan, standar pendidikan keperawatan, dan standar pendidikan berkelanjutan bagi perawat. Jadi di pertanyaan kali ini jawabannya adalah C. Standar keahlian keperawatan ini yang salah ya, yang tidak termasuk jenis standar keperawatan di Indonesia. Baik, soal selanjutnya ya. Tuan Z berusia 52 tahun dirawat di ruang neurologi sejak 6 hari yang lalu. Hasil pengkajian, didapatkan data pasien imobilisasi. Kekuatan otot kedua ekstremitas adalah 1. Kulit di sekitar area penonjolan tulang tampak kemerahan. Tensi 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, dan RR-nya 20 kali per menit. Pertanyaannya, apakah tindakan prioritas pada kasus di atas? A. Memberikan kompres air hangat. B. Memberikan lotion. C. Mobilisasi tiap 2 jam. D. Melakukan massage. Atau E. Melatih row.
Jawabannya C, mobilisasi tiap 2 jam. Ini adalah tindakan prioritas ya. Tindakan prioritas pertama kali yang harus kita lakukan, yaitu mobilisasi tiap 2 jam. Jadi di sini ini artinya luka tekan ya teman-teman ya. Luka tekan atau pressure injury ini didefinisikan sebagai area kerusakan yang terlokalisir pada kulit, otot, dan atau jaringan di bawahnya yang disebabkan oleh geseran, gesekan, atau tekanan yang tidak ditoleransi. Ini biasanya di atas penonjolan tulang ya. Terus pressure injury atau luka tekan dapat terjadi dalam waktu 24 jam setelah terjadi penekanan pada area kulit. Salah satu intervensi keperawatan yang sering dilakukan pada pasien dengan bed rest total adalah mobilisasi miring kiri, miring kanan. Ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pressure injury. Dan tindakan ini harus dilakukan secepat dan sedini mungkin dengan tujuan agar terjadinya pemeliharaan integritas jaringan sehingga mengurangi penekanan yang akan menimbulkan komplikasi berupa luka dan pencegahan dari kompresif neuropati. Baik, jawabannya C, yaitu mobilisasi tiap 2 jam. Baik, mungkin cukup sekian dulu ya video kita di kali ini. Nanti untuk latihan soal-soalnya kita akan berlanjut di video kedepannya. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini. Dan saya doakan semoga yang udah subscribe bisa lolos P3K tahun ini. Amin.